saya Nafisatul Alawiyah. Dan nama saya Ibnu Alisada. Saya Muhammad Imam Ghazali. Kami dari Prodi PGMI semester 1 Fakultas Tarbiyah dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Baiklah, sebelum presentasi ini dimulai, marilah kita buka dulu presentasi ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya presentasi ini berjalan dengan lancar dan ilmunya barokah manfaat. Amin. Untuk selanjutnya, penjelasan yang pertama adalah saya sendiri yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatul Alawiyah akan menjelaskan tentang ragam bahasa, yang mana pengertian ragam bahasa sendiri yaitu adalah variasi bahasa menurut pembicaraannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Ya, itu sedikit pengertian dari ragam bahasa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penting atau tidaknya suatu bahasa. Penting atau tidaknya suatu bahasa itu dapat dipandang dari jumlah penutur. Yang pertama, ada 2 bahasa di Indonesia, yaitu ada bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga bangsa Indonesia. Kenapa kok begitu? Karena di Indonesia sendiri ada bahasa yang pertama, yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah itu sudah digunakan mereka sejak pertama lahir, karena mereka sudah diajari oleh ibu mereka masing-masing atau orang tua mereka. Yang kedua, dipandang dari luas penyebarannya. Penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa itu. Oleh karena itu, tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari jumlah penutur. Jadi, suatu bahasa, kalau sudah banyak yang menggunakan atau yang menuturkan, itu dianggap penting. Apalagi sampai ada orang luar negeri yang menggunakan bahasa tersebut. Berarti bahasa itu sangat penting. Yang ketiga, dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra. Sarana ilmu pengetahuan, budaya, dan susastra telah dijalankan oleh bahasa Indonesia dengan sangat sempurna dan baik. Bahasa Indonesia dengan sangat sempurna dan baik. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting. Maksudnya di sini, contohnya orang Madura, ya, meskipun mereka punya bahasa daerah yaitu bahasa Madura, tapi mereka akan berbicara dengan orang Jawa, orang luar negeri juga bisa, atau orang orang Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya. Mereka akan menggunakan bahasa yang kedua, yaitu bahasa apa? Yaitu bahasa Indonesia. Jadi, meskipun sebagai bahasa yang kedua, bahasa Indonesia ini tetap digunakan di mana-mana, atau dengan siapapun kita akan berbicara.
utamanya dengan orang yang berbeda bahasanya, bahasa daerahnya maksudnya ya. Mereka akan menggunakan bahasa Indonesia meskipun mereka mempunyai bahasa daerah masing-masing. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam lisan dan ragam tulis. Teman-teman sudah ada yang tahu apa itu ragam lisan dan ragam tulis? Baiklah, di sini akan saya jelaskan tentang ragam lisan dan tulis. Ragam lisan. Di sini ada dan ragam tulis mempunyai suatu perbedaan. Yang pertama, ragam lisan menghendaki adanya dua orang atau teman bicara atau lawan bicara yang berada di depan pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara yang ada berada di depan pembicara. Jadi ragam lisan di sini membutuhkan satu atau banyak orang untuk melakukan suatu pembicaraan. Contohnya, yang ada berada di depan pembicara. Jadi, ragam lisan di sini membutuhkan satu atau banyak orang untuk melakukan suatu pembicaraan. Contohnya, ketika kita berpidato, otomatis kita tidak akan sendirian, pasti ada yang mendengarkan ya. Kalau ragam tulis di sini, kapanpun kita menulis tidak akan membutuhkan suatu teman. Kita bisa menulis sendirian tanpa dibantu atau tanpa membutuhkan suatu lawan bicara ya. Yang kedua, di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Sebaliknya, kalau di dalam ragam lisan, subjek, objek, dan predikat itu selalu harus ada. Kenapa kok di dalam ragam lisan tidak memerlukan SOP? Karena kalau di dalam ragam lisan itu, meskipun kita bicara tidak ada SOP-nya, yang penting lawan bicaranya mengerti itu sudah cukup. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, ada ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Ya, betul. Kalau kita berbicara dengan lawan bicara, pasti itu ada waktunya, ruang, situasi, dan kondisinya. Kenapa begitu? Karena ragam lisan di sini tidak akan terulang lagi pada waktu-waktu berikutnya. Ya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah perbedaan ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi dan panjang pendeknya suatu suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi oleh tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Jadi, ragam lisan di sini harus atau membutuhkan suara. Suaranya bisa. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Imro'atus Sa'adah. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya, ruang,
situasi dan kondisinya. Kenapa begitu? Karena ragam lisan di sini tidak akan terulang lagi pada waktu-waktu berikutnya. Ya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah perbedaan ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi dan panjang pendeknya suatu suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi oleh tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Jadi, ragam lisan di sini harus atau membutuhkan suara. Suaranya bisa suara nada sedih, terus kalau sedih biasanya kan rendah ya. Kalau marah biasanya tinggi. Sedangkan ragam tulis ditandai tanda baca. Ya memang betul. Contohnya ragam tulis di sini kan ada undang-undang, ada catatan, ada surat. Pasti di situ ada tanda baca, ada titik, ada koma. Kan tidak mungkin suatu ragam tulis itu tidak ada titik komanya. Ya apa nanti? Pastinya yang baca kebingungan kalau tidak ada titik komanya. Betul kan? Ya. Kalau ragam tulis meskipun tidak ada titik komanya, tapi mereka bisa paham karena mereka sudah mendengarkan langsung. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Demikian